Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul. Oh, panjang benar. Selamat datang teman-teman Yoi, di episode selamat datang di ke-86 di podcast Sersan Horor. Seram Seram tapi tapi santai. santai. Dengan aku Kevin, Gua Bang Sun. kita akan membacakan cerita-cerita yang sangat mengerikan maksudnya, cerita-cerita horor dari para pendengar Wow. maupun pengalaman kita pribadi maksudnya. Jadi Yups, yang bagi yang oke. belum tahu kita, mungkin yang masih baru-baru, kita sudah Nah, mulai podcast ini Agustus tahun lalu Bang Sule. ya Nah, 2019. sekarang Betul. udah Pas gue inget banget 86 tanggal episode nih. Betul, gue inget banget tanggal mulai kita tanggal berapa, Pin? Berapa? Tanggal 25 awal Betul. gajian. Makanya Iya gue iya. inget. Pantesan ya. Anjing. Ingat ya gajian. Nah, itu teman-teman ya. Yoi. Jadi kita domisili di Jakarta dan kita Yoi. hobi banget, emang awalnya hobi horor dan kebetulan Betul. sama, gilanya sama Bang Sule. Betul, Jadi karena hobi kita tuh apa maksudnya biasa kalau ngomongin orang kan gibah dosa ya kan. benar. Kita ngomongin setan mendingan. Nah, nggak dosa itu. Mungkin bisa pahala itu. Enggak. Ini enggak dosa cuma tuh nyamperin aja. Oh gitu. Jangan. Tapi Aduh. sampai sekarang sih kita kalau lagi cerita-cerita gini nggak disamperin namanya Hmm. gimana sih Bang Sul ya? Biasa-biasa aja ya. Enggak dong, Ya. enggak lah. Oke dah Bang Betul Sul ya. betul betul. Kita sudah sampai episode Oke, betul. ke-86. Jadi Nah, episode ini satu cerita Bang Sul ya. oke. Karena Oh iya, ceritanya Pin, tunggu panjang Pin. nih. Apa tuh? Oh iya. Ya kita mau ngucapin ini ya bela sungkawa juga ya atas Nah, meninggalnya oh iya iya iya. musisi Indonesia ya, Godfather apa Broken Heart ya Oh, si itu sosok siapa legendaris Bang namanya? Sul ya. Betul, legendaris banget ini Pak Didi Kempot kemarin ya. Hmm. Tapi dia Waduh. kan meninggalnya kemarin Bang Sul ya. Iya betul. Kemarin ya. Kemarin itu. Ya, karya beliau dia selama hidup tuh kan dia berkarya dari tahun 80 sampai sekarang. Umur Kira-kira itu lagu 53-an ya, 54 ya. ya Heeh. kurang lebih gitu deh. Kurang lebih itu lagu tercipta 600 sampai 700 lagu Vin. Ah, kok nggak pernah Tercipta denger ya aja. lagu-lagu dia. Mohon maaf ya. Aduh. Iya betul. Karena kan bahasa Jawa nih kan, karena kan Hmm, tapi nadanya itu enak karena kan musik itu bahasa universal gitu. Jadi enak benar. dan gue pengen cari tahu tuh judulnya emang patah hati semua sih. Hmm, Iya betul. Tapi di bawah ini enak gitu nyampe walaupun kita nggak ngerti tapi enak banget itu buat disetel sore-sore sambil hmm. ngopi. Wah, pokoknya. Nah, sebelum meninggal dia juga dia bikin satu lagu lagi Vin judulnya Ojo Ojo Mudik Vin. Betul. Oh, itu sempet baca tuh di Betul. detik tuh. Iya Tapi sempet ya, jadi nggak itu? masih udah jadi Oh, udah udah jadi jadi itu. ada video klipnya. Jadi masih ini ya, maksudnya masih berbuat baik gitu Itu kan. terakhir lah ya. Walaupun betul lagu terakhirnya dia itu Ojo Mudik. Tapi emang sosoknya terkenal banget sih meskipun aku nggak pernah dengar Wah, musiknya ya. gila. Cuma emang dari dulu orang pada Betul. ngomongin kan. Dia terkenal lah Hmm. gitu Didi Kempot, Didi Kempot. Emang Karena dia yang bawa Pin tembang hmm, lagu-lagu tembang apa maksudnya bahasa Jawa tuh yang ngangkat sampai ke anak muda zaman sekarang tuh pada suka sama Sobat Ambiar nih. Wah, hmm. aduh, gila keren banget lah pokoknya. Aku kurang tahu sih Uh, kalau soal dia sih. Cuma emang nah, lagi-lagi kehilangan sosok ya legendaris lah Bang Sule kita ya. betul musisi musisi Indonesia ya kemarin juga Hmm, Glenn Fredly, satu lagi sosok yang juga fenomenal juga nih, the legend juga ini benar. Pak Didi Kempot ya semua. Betul Ya betul. kita doakan aja semoga diampuni dosanya dan ditempatkan di Amin. sisinya. Amin amin. Wah Amin. aduh kemarin kita juga sempat ini beda Apa tuh ngomongin maksud? musik dikit tuh yang lu bilang siapa tuh lagunya Bila Ku Mati. Nah gue baru Ah, itu inget siapa tuh namanya ya. tuh? Lupa Nah aku. itu yang nyanyi Naif Pin. Oh no, iya. Ya ada terusannya Pin lagunya. Apa tuh? Nah lagunya kan Bila Ku Mati. Nah ini tulisannya gini. Kau juga mati gitu kan? Betul. Enggak. Lagunya Andai Ku Tahu. Yeah. Oh iya iya iya. Bapak bapakku tahu. Andai Oke. tak ada Mm-mm. janda waria tak apa rasanya sama cuma tempatnya beda. Nah Lagunya itu begitu ya? Gue belum pernah denger enggak sampai habis. itu gue ngarang sendiri. Ngepet, ngepet. Bahasa mau mikir Aduh. kayaknya nggak kayak gitu deh anjir. Meskipun waktu itu aku Enggak. masih kecil banget ya, cuma kayaknya nggak gitu anjir. Itu lagu plesetan dari gue Pokoknya sendiri, itu lagu otak-atik itu video klipnya tuh ini ya, video klipnya tuh apa? Yang ada ya. Afi warianya itu Afi ya? ya betul. Ingat. Udah lama banget itu Udah Naif. lama ya. Tapi Yo iya. ya kalau ngomongin waria yang kemarin itu maksudnya yang sempat viral ya, Hmm. Wah itu yang juga
Aduh gila, itu nggak ada akhlak tuh, Ya gila. sebenarnya kita nggak pengen nggak apa ganti haluan jadi apa jadi akun gosip maksudnya jadi podcast gosip Hmm. cuma ya Hmm. itu salah satu yang keterlaluan maksudnya ya Gila, teman-teman tahu gila. lah ya apa ya maksudnya Iya. youtuber yang ngeprank waria gitu ya Nah, gila itu itu kacau sih kayak air. itu kalau lihat videonya sih Ya. Kalau mau terkenal ya jangan gitu juga lah ya kan. Itu benar. kayak nggak ada, kayak bukan manusia gitu. Maksudnya lagi kayak gini malah nggak jelas lah itu. Tapi emang Tapi tapi katanya emang konten-konten orang ini tuh memang kontennya konten yang ya agak agak bisa gitu dibilang ya. agak kurang Tanda kutip senonoh lah lah ya. maksud yang Betul, agak betul. senonoh gitu lah ya maksudnya dari Betul. akarnya udah begitu gitu loh. Iya, iya. Ada sempat kemarin di ini ya. Nyokapnya nganterin ke kantor polisi Oh katanya. iya. Syukurin lah biar Iya, nangis di. tapi sekarang katanya katanya sekarang masih buron di Bogor dia kabur. Ya, kurang tahu juga lah ya, kita nggak terlalu ikutin sih. Ya, yang nggak Ya, penting lah ya. yang penting inilah, udahlah biar Betul, diadilin betul. aja. Itu kadang Ya. gergetan ya kayak gitu tau gak? Kayak rasanya tuh jangan aduh pak polisi udah gak usah tangkap dulu lah, biar warga yang tangkap dulu gitu. Biar warga dulu gitu Wah, yang tangkap lu. ya jadi perkedel urusan ya. Iya udah tuh jadi Kalau warga yang nangkep lah. kayaknya itu jadi abon itu. Emang ada-ada aja maksudnya lagi Ada saat-saat begini emang. tuh orang udah Aduh, emang gimana ya? Kita lagi kondisi kayak gini malah begitu. iya ya kalau nonton video itu nggak teganya tuh sampai karena udah nonton ya tapi nontonnya bukan di channel dia kan jelas ya kan udah dihapus tuh ya Ada jadi yang nonton betul. yang orang reaction dia gitu terus katanya terus pas dikasih lihat tuh warianya tuh pas dikasih tuh waria sampai kayak aduh makasih makasih sampai begitu cuy sampai Iya, sampai tulus iya, banget gitu pas lu buka iya. isinya sampah lu gimana Sama sih batu anjir ya. iya sama Sama batu ini juga anak kecil juga ya. Anak kecil dikasih iya juga loh makanya bocah-bocah juga waria. dikasih ih gila sih itu sih Gila emang. Stres. ya ya udahlah ya Aduh. kita susah ngomong lah kayak gitulah Ya, kita kesal sendiri nanti. Ya kesel udahlah, sendiri asal tahu udahlah aja gitu kan. nanti jadi lambe turah kita kan nah udah kita ngomongin setan nih awalnya kan Ya, jangan jadi ya ngomongin udah. orang lah udahlah Back to the nature. Ayo kita benar-benar oke ngomongin lah setan lah lagi aja lah. nah Hah? itu ya teman-teman ya Oke. intermezzo Yoi. sedikit lah ya karena kita tahu Ah, teman-teman juga sama keluh kesahnya sama belakangan ini mungkin oke. Ya, jadi betul, betul, betul. episode ke-86 kita akan punya satu cerita Bang Sule ya Satu aja, Vin. dikirimkan oleh Ah, seseorang yang sudah cukup pernah beberapa kali kirim cerita juga bisa oke. dibilang cukup veteran lah ya salah satu veteran sesan horor juga karena pernah mengirim cerita saat kita masih episode awal-awal Bang Sul. Wow, Nah, terima kasih. nanti kita Mantap, akan mantap. tahu siapa orangnya Bang Sul ya Oke, saat oke. dicerita. Siap, siap. Oke deh langsung aja kali ya. Oke. Pasang headset kalian, Matikan matikan lampu lampu, dan dan tangkap tangkap kekeriannya. kekeriannya. Setelah pesan-pesan berikut. Berikut. Selamat mendengarkan. Mendengar. Balik lagi, Balik guys. lagi dengan kita di sini sudah siap membacakan Mhm. ceritanya untuk episode ke-86. Nah, 86. 86 nih Bang Sul. Ada satu cerita dari Mhm. ceritanya ini dikirimkan oleh seseorang yang namanya ini boleh disebut ya namanya ya. Boleh, boleh, boleh. Mbak yang satu ini sudah pernah kirim cerita sebelumnya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu juga ceritanya. Namanya adalah Mbak Dian. Lebih tepatnya Dian Asmara ya maksudnya. Oke, oke, oke. Nah, Mbak Dian Ingat gua. Asmara yang kita pertama kali kita bilang, namanya kayak penyanyi dangdut gitu. Iya kan? Wah, halo. Betul, betul, Nah, betul. waktu itu si Mbak Dian ini pernah kirim cerita judulnya Rumah Nyaman Tapi Horor. Nah, Oke, 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 itu oke. tapi part 1 Bang Sun ternyata. Nah, ini ada part Oh, 2-nya. Dan ini lanjutannya panjang sekarang ya. nih. Iya, lanjutannya sekarang. Nah, Wow, langsung aja kali ya. penasaran gua nih. Oh, ya, sikat, sikat, Sebelumnya sikat. thank you banget untuk Mantap. Mbak Dian ya sudah kirim lagi ya ke kita Oke. ya. Heeh. Thank you banget. Oke, langsung aja Thank deh. you, Mbak Dian. Katanya gini, dia kirim via email maksudnya dengan dokumen Word. Dia tulis seperti Mhm. ini. Selamat pagi, siang, sore, malam Bang Sul dan Kevin. Selamat Halo, malam Mbak Dian. Terima malam. kasih. Katanya
untuk kesekian kalinya aku ngirim cerita dari kota Malang nih katanya. Hmm. Nah, untuk kali ini denah rumahnya aku kirimin lagi bareng sama emailnya. Nah, jadi Mbak Dian ini ada kirim denahnya nih Bang Sul. Nanti seperti biasa kita bisa Oh, publish ya Bang Sul ya. boleh, boleh, boleh. Denahnya cakep banget Mantap. nih, detail ya. Kita jadi Hmm. bisa langsung ada gambaran nih. Teman-teman Mhm. yang butuh denahnya langsung ke IG kita aja ya, Sersan Horror FM. Kalau lagi dengerin langsung di pause aja ke IG kita, langsung cari aja denahnya. Yo, Oke. yo. Oke, katanya gini. Kesempatan kali ini aku bakal cerita mengenai kejadian horor yang banyak aku alami di rumahku yang sekarang, maksud. Jadi ini Oh, rumahnya yang anjir. sekarang nih ya. Jadi Hmm. dia ngetek ini masih ngeri-ngeri juga nih pasti nih. Di rumahku yang sekarang. Iya, Jadi benar, benar. rumahnya ini Oke. ditempatin dari zaman dia kuliah sampai dia jadi oh sorry dia apa dia akan cerita pengalaman horor yang dialami itu dari zaman kuliah sampai dia Mhm. lulus maksudnya sampai dia lulus Oh, sarjana. mantap. Nah, kata dia kasih perkenalan dulu nih soal rumahnya. Mhm. Katanya rumahnya dia ini letaknya di cukup cukup tengah kota sih Bang Sul ya. Mhm. Jadi dia cukup tengah kota katanya. Kalau dari alun-alun kota Malang itu sekitar 10 sampai 15 menit aja naik motor. Udah nyampe katanya. Oke. Berarti Oh, dekat tuh. nggak pedalaman ya. Ini berarti Ya, oke, masih kota dah. masih kota Hmm. lah. Nah, katanya dia nempatin tuh udah mulai dari tahun 2003 Bang Sul. Sampai sekarang. Oh, Berarti udah 17 wah, lama tahun tuh juga. dia Yoi. nempatin. Nah, kata dia, awalnya waktu Mbah Kakung alias bapaknya ibuku masih ada, sama sekali nggak ada kejadian aneh-aneh di rumah ini. Ini sama sekali loh ya, Mhm. nggak ada katanya. Oke. Kata dia kurang tahu juga sih itu ada hubungannya sama kehadiran Mbah Kakungnya atau enggak ya. Maksudnya Mhm. selama ada Mbah Kakungnya tuh nggak pernah ada kejadian apa-apa. Tapi semenjak Mbah Kakungnya dia meninggal, jadi Mbah Kakung ini meninggal pas dia mau lulus SMA. Nah, Oke. mulai nih ada kejadian aneh satu persatu. Itu benar-benar sejak Anjir. Mbah Kakungnya baru meninggal. Meninggal. Oke. Nah, kata dia soalnya maklum, Mbah Kakungku termasuk orang yang punya pegangan katanya. Oh, Punya oke. pegangan. Katanya makanya aku sangkut pautkan ke kegiatan astral waktu di rumah itu katanya. Mhm. Dia bilang si Mbah Kakung ini, beliau ini mempelajari semua ilmunya itu, semuanya itu mulai dari ilmu yang putih sampai yang hitam. Oh, Waduh, bisa gitu ya? Bisa fusion gitu ya? Lu mau beli yang putih terus bisa hitam kok bisa gitu ya? Baru tahu. agak aneh. Katanya apa nggak bentrok gitu ya? Mungkin teman-teman yang tahu bisa kasih tahu kita kurang tahu Iya. juga. Kalau bisa belajar yang putih terus ke hitam itu gimana itu apakah bentrok? Nah, Berarti lanjut emang ya. hebat kali ya Hebat, mbahnya ya. berarti dia bisa Bisa dua gitu bisa ya. dua gitu, nggak ngerti dah. Wow. Nah, katanya aku juga nggak terlalu paham ilmu-ilmu ini katanya, jadi aku nggak bakal jabarin takut salah katanya. Oke, oke. Yuk. Oke, nggak apa-apa. Dan selain itu beliau juga sering sekali datang ke rumah meskipun rumahnya agak jauh lokasinya waktu itu. Karena berada di Mhm. perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kota Batu. Oh, oke. Mhm. Berarti kalau dari Kabupaten Malang ke Kota Batu itu berarti lebih ke barat kali ya. Kayak kalau di peta ya, kayaknya sih gitu. Ya, ke situ lah. Aku pengen banget ke Malang masuk. Kapan-kapan ke Malang lah kita kalau udah kelar nih. Boleh, boleh lah. Ngapain kek? Yoi. Nggak usah nyari setan juga nggak apa-apa. Liburannya udah ya Misalnya. pengen ademin dikit tuh. Yoi, Iya, yoi. adem banget Kayaknya katanya enak di situ banget ya. ya. Mm-mm. Waduh. Oke, katanya. Am- Nah, ini kejadian awal yang terjadi di rumah udah pernah aku ceritakan sih soal yang aku diintipin ah, di sela-sela korden waktu mau tidur. Itu ya, yang betul. ini nggak sih Bang Sul? Kalau nggak salah ya, yang ada kayak pala tapi dikirain plastik itu nggak sih? Gue juga lupa ingat. Kayaknya Lupa, sih iya deh. lupa deh, lupa ya. Itu Yang Mbak ngelongok Mbak gitu Dian ya. bukannya? Iya, tapi soalnya itu di jendela juga tuh. Pokoknya dia kirain Oh plastik, iya. ternyata pala gitu kayak pala pocong. Itu Mbak Kayaknya sih Dian iya bukannya? deh. Lupa aku deh lupa ya. Gue juga lupa juga sih. Lupa Ceritanya lupa. soalnya banyak deh. Oke deh. Lebih ke ini sih ya. Apa Ke tuh? sosok misterius mulu kalau kirim gitu kan. Iya, kalau Tahu-tahu Mbak Dian tuh lebih ke sosok misterius ya. nongol terus hilang nggak tahu Nah, kemana nongol gitu. hilang, tapi Sampai tuh nggak sekarang tahu tuh gitu. siapa. Kayak Nah, gitu. ya kita lihat deh cerita Mbak Dian kali ini ya. Eh, Kata dia yang kejadian awal yang di rumah itu dia udah pernah ceritain nih soal dia yang diintip di sela-sela gorden pas mau tidur. Nah, waktu Heeh. aku cerita tentang itu, kejadian itu ke orang tua, mereka nggak percaya. Orang tuanya kirain dia halu aja katanya. Heeh. Nah, sampai akhirnya
Ada tetangga yang emang benar-benar cerita ke ibuku, pernah dikasih lihat waktu mau ke rumah. Oke. Kata dia ibuku waktu itu, ini informasi aja, kata ibuku waktu itu jualan telur ayam dan minyak kiloan. Katanya jualannya bukan yang di depan rumah gitu sih katanya. Jadi tempat timbangan buat telur sama minyaknya ada di sebelahnya TV. Yang di depannya ada kamar kucing katanya. Jadi mungkin nggak bukan satu warung khusus kali ya maksudnya. Jadi kayak ya kalau mau beli masuk aja gitu mungkin ya. Kayak gitu Betul mungkin. betul. Nah, jadi kalau ada orang yang mau beli ya kudu masuk ke dalam rumah atau ketok pintu yang ada di garasi. Oh ya benar. Jadi kayak udahlah sekalian nyatuin nama rumah aja gitu. Tinggal timbang kok gitu kan mungkin ya. Iya benar-benar lebih enak ya. Lebih enak. Nah, biasanya orang yang mau beli tinggal lihat nih di jendela pintu Bang Sul. Itu ada di rumah ada orang apa kagak? Karena kelihatan tuh dari luar kan. Jendela yang di Iya garasi. betul. Nah, kata dia karena dari jendela pintu di garasi bisa kelihatan sampai ke ruang TV meja makan situ katanya. Kalau ada orangnya TV-nya pasti nyala, tapi kalau TV mati bisa dipastikan orangnya nggak ada. Oh, mungkin itu kebiasaan di rumahnya Mbak Dian kali ya. Kalau ada orang biasanya Iya buka TV betul. terus gitu mungkin. Betul betul. Nah, kata dia waktu itu ingat banget katanya. Orangnya udah nenek-nenek usia hampir 70-an. Ini yang mau beli mungkin ya. Nah, orangnya nenek-nenek nih, udah hampir 70-an, udah tua banget. Nah, katanya ini tetangga beda satu rumah doang dari rumahku katanya. Nah, beliau ini mau beli telur mau beli telur ini siang jam 12-an katanya. Oke. Nah, aku sama ibuku lagi pergi katanya, lupa deh kemana, pokoknya lagi nggak ada di rumah deh katanya. Nah, si nenek tadi tuh ketok-ketok pintu nggak ada yang nyaut Bang Sul, karena mereka lagi nggak ada di rumah kan. Akhirnya beliau ngintip lah dari jendela kaca garasi itu katanya. Dia ngeliat TV, dia mau ngeliat nih TV nyala apa enggak. Ternyata yang dilihat bukan TV. Apa tuh? Tapi malah Apa tuh? Ya klasik sih, ada makhluk tinggi besar katanya. Oh, anjay. Tingginya 2 meter gitu katanya, 2 meteran. Oh. Mungkin udah mau nembus plafon kali ya. Gila lu, jam 12 siang. 12 siang? Ada lu, 12 siang anjir. Shit, man. Kata dia nggak tahu ya pakai baju kayak manusia apa enggak, tapi yang jelas rambutnya gondrong sebahu, terus tangannya segede pisang ijo. Pisang ijo tuh yang mana ya? Emang segede apa sih? Pisang ijo ini kali es pisang ijo kan, pisang Ambon itu di dalamnya. Gede itu, coy. Itu gede banget ya? Gede banget. Anjir. Katanya gede banget katanya Bang Sul. Nah, kata dia makhluk itu dari arah TV di meja makan jalan ke depan. Terus ke arah nenek itu, terus melengos gitu sambil ngeliat nenek tetanggaku itu, dan dia duduk di salah satu kursi yang ada di ruang keluarga. Berarti lama anjing liatnya. Waduh, dari si sosok itu dari TV di arah meja makan itu sampai ke jalan ke depan, terus sampai duduk di salah satu kursi yang di ruang keluarga. Habis itu si nenek itu langsung kabur katanya. Setelah hampir seminggu baru berani cerita ke ibuku. Nah, dari situlah si ibunya Mbak Dian ini udah mulai baru percaya ceritanya si Mbak Dian yang waktu itu dibilang diintip waktu tidur. Aku jadi inget cerita dia. Dia bukan yang kepala dikirain plastik itu, bukan. Iya, dia diintip lewat gorden, sosoknya sama kalau nggak salah deh, yang gede juga. Oh, yang ini juga ya. Iya, kayak gue inget tuh. Ada tuh. Nah, kata si Mbak Dian, jadi merinding katanya ngebayangin lagi mana udah malam di kamar sendirian pula katanya. Iyalah, mbaknya sih ngetiknya di kamar itu soalnya. Gimana tinggalin sampai sekarang lagi kan? Iya. Lu tulis gue ya lo. Nah, lanjut ya. Katanya dari cerita inilah mulai banyak banget yang anehnya hampir setiap hari aku dan ayahku alami, hampir setiap hari loh katanya loh. Gila ya, hampir setiap hari loh. Katanya anehnya ibuku hampir nggak pernah diganggu katanya. Loh, ibunya doang ya? Nah, tapi setelah ngerti alasannya, jadi ngerti sih kenapa aku sama ayahku aja yang diganggu katanya. Nah, kenapa tuh? Katanya selain aku, ayahku ternyata orangnya nggak peka juga katanya. Oh gitu. Nah, malah kata mbah kakungku dulu, kalau semisal ayahku mau belajar ilmu, pasti gampang banget dapetnya katanya. Oh, bukan enggak peka, agak peka. Oh, agak peka katanya. Jadi selain Mbak Dian ini juga peka ya orangnya katanya. Ayahnya juga ternyata.
Oh, oke Makanya oke oke. katanya dulu si Mbah Kakung pernah bilang kalau mau belajar gampang, tapi si ayah nggak mau katanya karena dia nggak terlalu percaya kata si ayahnya. Oh, oke. Nah, tapi katanya jadi gara-gara sering diganggu di rumah ini jadi percaya banget sekarang katanya. Ayah Oh jadi iya. nggak skeptis katanya. Nah, dia mau Tidak cerita jelas nih. kan. Mhm. Katanya awalnya sih hal-hal kecil aja Bang Sul. Hmm. Nah, katanya jadi ini salah satunya nih katanya. Jadi ayahku dan aku tuh senang banget begadang katanya. Ini duo ya. Mhm. Biasa anak cewek sama bapak tuh biasa kadang tuh akrab banget tuh. Iya. Terus ini Ini cewek nih. nah diajak begadang nih ya, sampai katanya sampai jam 2-an baru tidur. Buset. Katanya bahkan ayah sering habis subuh baru tidur katanya. Waduh. Gila Makanya sering tidurnya ngemil pagi. kita. Iya kayak gitu Masul. Oke Katanya oke. makanya sering ngemil kita katanya. Nah, dulu sampai jam 2 pagi pun kadang aku sendirian nonton TV di meja makan sendirian. Karena ayah Mhm. kadang nonton bola di TV depan katanya. Oh, jadi TV dia Oke. ada dua ya. Dua, ada dua. Hmm, kata dia, aku lagi cuci tangan karena habis ngemil atau apa gitu di dapur. Dia udah nggak terlalu ingat kata dia. Nah, Mhm. tiba-tiba di belakangku persis kayak ada suara bola jatuh pecah katanya. Anjir. Terus, Otomatis kalau kalau misalkan itu bola beneran, berarti langsung belakangnya langsung gelap dong. yoi pasti Harusnya. pasti. Kata dia itu lampunya masih nyala katanya. Loh, 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 Nah, loh. sampai yang paling sering itu aku sama ayahku sering kaget, sering banget lihat sekelebat siluet orang lewat katanya. Bahkan Mhm. temanku pun yang main ke rumah yang tidur dan tiduran di rumahku pernah diliatin cuma kaki doang katanya. Hitam jalan ke arah kamar orang tua. Oh shit man. Dan itu siang maksud. Jam Kenapa 11-an. siang dulu ya? Nggak tahu nih. Aneh ya, Aneh ya? aneh ya. Iya, bisa sih memang bisa, cuma ini sering gitu loh. Oke lah, Iya. kata dia gini. Sampai pada suatu waktu, habis ayahku berangkat kerja jam 7 pagi, di belakang kamar orang tuaku persis, alias di taman belakang, ada sumur. Sumurnya masih dipakai sampai sekarang maksudnya. Karena pakai Mhm. pompa air dia katanya. Tapi sekarang udah ditutup sama ubin katanya. Oh, oke. Nah, pas abis bukain pagar pagar buat ayah yang mau berangkat kerja, aku lewat depan sumur itu dan nyium bau rokok. Lo mau Ho, rokok. Oke. kata Apa dia. dulu nih? Nah, ini lagi sebat kali ini ya. Nah, Nang katanya untung bukan bau strawberry shortcake loh, nge-vape itu manjir. gaul Mango Khalifa kan bau nge-vape deh. aja. Gaul juga nge-vape deh. Nge-vape deh. Katanya Hmm. aku cariin dong sumbernya soalnya kata dia nggak kaget soalnya ayahnya itu suka kelupaan naruh rokok katanya. Oh, Jadi oke dia oke nggak oke nggak oke. nggak curiga. Dia langsung kayak, Hmm. ayah lagi kayaknya nih, ayah nih kayaknya nih yang lupa lagi nih merokok di mana nih, dia nyari dia mau nyari rokok ayahnya. Oke. Ternyata bener ada rokok depan sumur. Hmm. Nah, tinggal separuh gitu Bang Sul, kayak bekas disulut terus dimatiin. Hmm. Tapi aku sama ibu heran katanya. Rokoknya ternyata nggak sama kayak rokoknya ayah katanya. Loh, Soalnya rokoknya ayah itu jenisnya filter. Yang itu rokok kretek. lo kretek Nah, yang kayak biasa Samsu gitu. dipakai sama orang-orang tua. Tapi emang Hmm. kata kayak kata teman kita yang orang Banten itu juga katanya yang kayak gitu pakainya rokok kretek Bang Sul ya. Iya, buat buat kasih-kasih sajenan rokok-rokok Rokoknya rokok kretek kretek biasanya. katanya nggak, jangan pakai Nggak filter katanya. filter nggak mau dia. Doyan Ah, dia nggak lepel. nggak lepel. Kasih liquid vape mau kali. Gaul bener Jin. Keren banget tuh milenial itu. Yoi. Katanya gitu ya, kata teman kita juga dia maunya rokok kretek ya maksudnya. Betul, Katanya rokok kretek kenapa sih harus sama kretek? Aku nanya waktu itu sama si Mas Fikra itu tuh yang kisah Tanah Banten. Kenapa Mas betul. harus harus apa? Harus kretek? Ya dia nggak bilang kenapa sih ya, nggak detail ya, dia cuma Iya. bilang ya bisanya pakai kretek katanya gitu. Karena emang ini sih Pin, tahu gue ya kalau rokok Hmm. kretek itu kan kalau ngerokok itu nariknya berat loh. Bibir lo bisa kempot. Oh iya Kalau emang. kalau majin mas satu tarikan bisa set habis langsung dia. Enak. Abisnya lama tapi kretek ya kalau sama orang ya. Betul, Hmm. lama bisa sebulan. Oh, ya, busuk kali gitu juga anjir. Ditaruh di kulkas dulu kagak habis. Mulut Rokok udah kagak habis tar kulkas. Itu bakar lagi. mulut Apa-apaan. kalau kretek mulut udah sabangan, rokok masih belum habis aja. Iya, Udah ada iya. laba-laba ya. Aduh, ya gitulah ya soal rokok kretek Rokok itu ya. kretek ya. Rokok kretek.
Nah, udah kan Oke. rokoknya beda nih sama rokok ayahnya. Kata dia, mereka Heeh. heran banget dong sampai akhirnya malamnya pas ayah pulang, dia ceritain ke beliau ke ayahnya. Dan ayahnya tuh Oke. ikutan heran karena dia nggak pernah beli rokok kretek sama sekali katanya. Nggak pernah ngerokok kretek sama sekali deh kata bapak ayahnya. Oke, oke, oke. Nah, Terus, ini pas dia lagi cerita hal ini, lagi asik-asik cerita, tiba-tiba ada suara heeh. lemparan keras banget dari arah tembok sebelah sumur. Nah, Oh, yang tempat rokok tadi ya? nah, lagi ngomongin dia Oke. soalnya katanya dicari dong apaan Hmm. katanya. Ternyata ada yang Terus, ngelempar salah satu komponen pompa air katanya. buset, mati Maksudnya lu. oke. Katanya jenis dan besarnya hampir sama kayak roll rambut Bang Sul. Gede anjing. Mungkin ininya kali ya, kipasnya kan kalau mesin air ada kipas tuh buat muternya. Oh Kayaknya itu mungkin. sih, bentuknya kayak roll gitu dia emang. Oke roll Oh, ya. gede juga. Oke oke. Betul, betul. Nah katanya katanya bentuknya kayak roll besarnya kayak roll rambut tapi agak berat katanya. Nah Mhm. dia nggak takut sih katanya, kaget campur kesel katanya siapa nih yang lempar nih, Iya. karena kadang ada anak-anak di belakang rumah yang lempar sampah dari rumahnya di lantai satu di lantai dua ke rumahku katanya. Oh, kurang ajar. Oh dikirain bocah sebelah ya, dikirain bocah belakang Iya, iya, rumah benar. katanya. Heeh. Waktu itu rumahku belum berlantai dua katanya, kalau sekarang udah ketutup katanya. Tapi Mhm. kalau dipikir-pikir udah jam 11 malam siapa juga yang iseng katanya. Dan Oh iya. dilihat pun lantai dua rumah belakang itu pun lampunya mati dan gelap banget maksud. Nggak mungkin kalau ada orang yang mau gelap-gelapan kayak gitu katanya. Oh iya, benar, benar, benar. Nah mulailah kan nggak ketemu penjelasan ya. Sambung-sambungin lah Mhm. ke beberapa cerita-cerita sebelumnya dan curiga kita katanya. Mereka jadi cerita, jadi curiga Mhm. Masul. Ini ada Oke. papanya nih gitu kan. Nah besok paginya ibuku ngobrol sama ibu RT nih, lagi ngobrol-ngobrol sama ibu RT soal kejadian kemarin Mhm. malam Masul. Soal dilempar, Oke. mungkin soal rokok juga kan ya kan. Eh, Ternyata si Pak RT ini tuh IndiHome. Oh, anjir, RT-nya keren juga nih. lucu ya, lucu ya. Ini Baru baru dengar gue RT IndiHome RT nih. IndiHome baru denger juga nih ya. Keren, keren, keren. Keren-keren. Nah katanya, dan beliau bisa ngusir-ngusir begituan katanya. Oh, Wih. biasanya tuh padahal kalau misalkan ada di kampung ada masalah apa, biasanya tuh lapor Pak RT, tapi ntar Pak RT manggil Pak Haji. Nah gitu kan, atau manggil Nah, Pak ini Ustadz. Nah ini RT-nya bisa ini juga. ini RT-nya include ini udah Ini semua nih. RT-nya include, multitasking ini RT-nya. Oh Keren, 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 iya. keren. Gak usah panggil Ustaz, saya aja Nah katanya. saya aja udah katanya. Nah katanya si ibuku tanya lah ke Pak RT katanya. Beliau langsung datang sorenya pas ayah pulang kerja dan langsung Heeh. bilang kalau rumahku itu ada yang ditanam ternyata sama orang yang punya rumah ini sebelumnya. Oke, 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 Hmm. oke, oke. Katanya udah aku ceritain juga kan sebelumnya kalau orang yang punya rumah ini dulu suka ke dukun. Ternyata ada yang ditanam dan bentuknya genderuwo. Oh. Oh iya, iya, Hmm. betul, betul. Itu yang nenek-nenek itu lihat juga ya, yang siang. Betul-betul katanya. Oke, oke. Awal-awalnya sih emang cuma satu biji aja Mas Mas Ji ini katanya. Oke. Nah, satu biji nggak enak banget. satu 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 wujud lah ya, buah. satu sosok. Oh, satu sosok ya, Nah, betul, satu betul, betul. sosok aja ya. Tapi kata Pak RT karena bosan cuma sendirian, pas ada temannya lewat diajakin juga numpang di rumahku. Ya, Bisa gitu ya, oh, cuy. Bisa gini gitu friendly nih anjing. kan, nyari temen, nyari Ini temen. Airbnb, cuy. Oh iya, betul, Hebat betul, nih betul. Airbnb nih ya. Nah, Iya. gila nih. Ngeselin banget. Travelio aja. Katanya akhirnya jadi 3 biji di sini katanya. Hmm. Ya Allah, 3 biji ngajak berarti satu orang. setengah orang tuh Bang Soleh. Oh iya, Kan bener, satu bener. orang 2 biji. Iya, Tiga biji yang satu setengahnya setengah apa orang. ya? Bener. Nah, katanya Iya. kagak tahu nih bener apa kagak genderuwo bisa kesepian. Jomblo kali ini mesti masjid katanya. Ini masuk akal, masuk akal, masuk akal. Gitu-gitu kan mereka Iya juga sih. kayak kita kan, ada yang sendiri, ada yang kagak kan, ada yang udah nikah gitu. Betul, betul, betul. Nah, katanya faktor lain juga katanya mereka ganggu karena nggak dikasih makan sama yang punya rumah katanya. Nah itu dia tuh. Kalau Nah, piara-piara begituan tuh. Aduh, ninggalin kan orang yang mesti ini yang beli rumah. Nah, iya. katanya kalau kata ayah sih, misal makanannya rawon atau sate gitu ya dibeliin aja. Nah, ini kita kan makanannya kagak tahu dia mau makan apa kan?
Iya, Iya bingung ya. kan? Nah katanya kata si ayahnya kalau misalkan udah ketahuan mau rawon atau sate ya beliin aja nggak apa-apa. Nah ini kan kita juga ketahui dia doyannya apa gitu. Itu dia. Susah ya. Iya. Nah Ribet amat lagi. akhirnya langsung deh si Pak RT ini merencanakan pembasmian hama. Pembasmian hama tanda kutip di rumah Oke, ini. oke, oke. Ghostbuster lah ya. Nah Ghostbuster lah ya. Nah Oke, katanya oke. dan besok paginya beliau udah ke rumah buat ngebasmi. Nah posisi ayah udah berangkat kerja nih. Jadi ayahnya nggak ikut lihat mungkin ya. Sakti juga Pak RT sendirian lagi ya. Iya, nih ini jadi ayahnya Mbak Dian ini udah berangkat kerja. Jadi Nah, si Mbak Dian ini katanya, aku sebenarnya penasaran banget nih proses ngusirnya kayak gimana. Tapi waktu itu aku ada jadwal kuliah, jadi sama ibu dipaksa ya. buat cepet keluar rumah karena takut nyamber ke aku masjidnya. Wah, sayang Oke. sekali ya kesempatan sekali seumur hidup ya harus kuliah. Aku Sayang kalau banget ya. kayak gitu ragu nih, bolos kagak ya, bolos kagak ya, ini seru nih kayak ini. Iya Kalau kan? gue sih gue bolos, Pin. Bolos. Kalau gue bolos pasti. Gak apa-apa lah. Aduh, Seru seru nih ya. kan. Live, live. Live. Katanya akhirnya aku cuma bisa dengar cerita lewat ibu, cuma dengar lewat cerita ibu doang katanya. Semua proses pengusiran dan segala macamnya. Nah, katanya Mas Ji-nya katanya digiring ke dalam kamar burung sama Pak RT. Udah kayak di TV Hah? aja kata ibuku katanya. Kayak pas Heeh. kayak Pak kayak pas Pak Ustadz masukin jim ke dalam botol tuh katanya. Namun bedanya ini diusir saja, jadi nggak dipindah katanya. Oh, disuruh keluar deh ya. Nah, Minggir. katanya beda sih karena beresiko ganggu sekitar lokasi pindahan itu. Dan juga Heeh. katanya kalau dipindah ke tempat lain katanya. Jadi kalau dipindah tuh takut takut ganggu daerah lain juga katanya gitu maksud. Bener, bener, bener. Nah, jadi diusir katanya. Di dalam kamar burung tuh ada pot yang gede banget kira-kira 6 kiloan. Gede banget anjir. Set gede bener itu. Kata ibuku itu melayang sendiri. Anjir, Anjir, 6 kilo terbang. anjir. Pot pot 6 Gila. kilo terbang anjir. Katanya Gila, gila. bahkan shock apa jadi ada shock per mobil gitu maksudnya yang masih dikardusin jadi kayak apa Eh, shock breaker gitu kali ya ya shock breaker ya buat mobil. yang katanya masih yang gede banget katanya dan masih Eh, dikardusin itu juga melayang katanya anjir, gila, bener-bener gila. Terlalu. bener-bener kayak berantem tawuran gitu sampai akhirnya beliau berhasil menang ilmu lawan lawan geng gendruwo katanya dan mereka hilang. Wih, wah sakti juga nih Pak RT ini. Sakti juga Pak RT ya katanya ninggalin cincin batu akik sejempol cewek. Oh, Oh, mustikanya copot kali ketinggalan ya. ketinggalan. Oke, oke. Katanya ninggalin batu Oke, akik oke. sejempol cewek kali ya katanya gede pokoknya. Sama bungkusan putih yang akhirnya dibawa semua sama Pak RT dibuat dibakar dan dibuang. Hmm. Wah, mantap. Gila, Gila, gila. sakti anjir Pak RT-nya. Keren, keren Akhirnya juga ya. iya gila. Akhirnya selesai Bang Sul. Habis kejadian itu rumahku dipagarin sama Pak RT. Dan Aha. guci yang ditanam itu pun juga guci yang ditanam itu juga biarpun nggak mungkin diambil karena kudu bobor ubin. Jadi harus Aha. hancurin ubin baru bisa diambil guci yang ditanam sama pemilik Oh, sebelumnya. di sumur tanamnya berarti kan? Nah Bongkar mungkin ya dulu ya. kata Oke. dia. Tapi meskipun nggak diambil tapi udah dinonaktifkan sama beliau sama si Pak RT. Oh, oke, oke, Hmm. oke, oke. Tapi Mantap, mantap. ada tapinya. Tapi Ya, ternyata masih banyak kejadian yang akhirnya bikin aku makin peka dan jadi bikin aku bereaksi juga kalau ke tempat-tempat yang banyak penunggunya. Nah, jadi oh, peka oke, oke. si Mbak Dian ini. Terlatih kali ya? Iya, terlatih kali ya. Katanya cuma Insting ya. kalau ceritain di sini pasti Nah, kemanjangan. Bisa-bisa durasi sejam oke. kalau ceritain sekarang juga. Manjai. Nah, jadi habis ini bakal aku ceritain yang part ketiga. Oh, Oke, oke, kan oke. tadi. Nah, dia bilang kayak gini Mas Sul. Aha. Kata dia, oh iya dari kemarin-kemarin emang belum terlalu serem ceritaku. Emang aku simpan yang serem-serem buat senjata pamungkas biar bikin Bang Sul sama Kevin merinding disco katanya. Anjir. Ya, gimana ya? Aduh, gila, gila. Soalnya sebenarnya bukan nggak serem sih ya, tapi belum belum muncul sosok yang aku takut gitu. Betul, karena Takut kan beda-beda ya eh, maksudnya sosoknya. Ya. iya, betul, betul. Betul, Jadi betul. ya, ya ini kita tunggu lah ya cerita-cerita dari Mbak Dian lagi nih ya. Aduh, berarti udah saatnya nih, udah dilepas nih. Udah Wah, saat-saat aduh. ini ya. Ayo buruan aja deh Mbak Aduh. Mbak Dian deh. Kita penasaran deh apa yang maksud Mbak Dian bikin kita merinding tuh yang mana kita challenge deh Aduh, inilah aduh. ya.
Katanya makasih Aduh. udah dibacain, tetap sehat semuanya, sehat dari corona dan Oke. virus-virus bebal lainnya. Amin. Salam Amin, sesan horor dari kota amin. Malang yang adem. Tuh kan adem, pengen banget dah. Wow. Thank you Mbak Dian. Wah, Luar biasa. waduh, 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 waduh. Thank you ya Mbak Gila, Dian. ini Mhm. gue lebih ini jadi penasaran sama sosok Pak RT-nya ini loh. Iya. Waduh, gila, gila. Keren ya. Si bapak ini kok sakti bener. Dia kalau lagi sensus ke rumah warga gitu, mau sekalian nggak ngusir setan nih? Bisa nih saya nih Bisa gitu. nih saya, bisa nih. Katanya, aduh, ini RT apa Gila, 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 gila. dewa-dewa ya. Maksudnya betul, pokoknya hebat nih Pak RT ini, gila, luar biasa nih. Hebat, Gila. hebat, hebat. Ini kebetulan Yang email-emailnya si Mbak Den ini masih ada ya, tapi masih dalam antrian ya Mas Sul ya. Jadi untuk oke, teman-teman yang penasaran dengan cerita Mbak Dian, ditunggu aja, stay oke. tune terus. Wow, Luar biasa gila, cerita gila. Mbak Dian ya. Ceritanya suka Mantap, detail, mantap. jadi kita bisa langsung Heeh. ngerti-ngerti ini. Oke Mas Oke, Sul, soalnya itu aja ya cerita oke, untuk episode ke 86 ini dari Mbak Dian oke. Asmara di Malang. Keren banget ceritanya. Heeh. Jadi kalau kita ke Malang gimana nih Mas Sul? Waduh, gue Apakah mau kita akan ke explore rumah Mbak something? Dian gue. Gue mau nyari Pak RT-nya itu. Oh iya, nyari Pak RT ya Mbak Iya, Dian nih. betul. Iya, mau bikin kartu keluarga. Buset, KTP Malang aja. Mbak Dian Aduh, boleh ya gila, apa si Bang Sul penasaran nih sama Pak RT-nya katanya. iya, Pengen iya, pengen betul, ngelihat betul. Pak RT kayak apa sih? Sakti bener. Seumur hidup baru dengar gue RT bisa Iya ya. bisa yang begitu-begitu. Wah, keren ini. Luar biasa Mbak Dian, thank you ceritanya Betul, dari betul. Malang. Wah, mantep, Tapi mantep, memang mantep lah. apa daerah Malang tuh juga ya, kita juga lumayan sering dapat cerita dari Malang ya maksudnya cukup sering ya. Yoi. Sering, Meskipun sering, sering. meskipun cerita-cerita kita tuh paling banyak tuh dari Jawa Tengah ya maksudnya. Ya nggak sih? Hmm, Sadar nggak sih? betul. Kalau nggak Ada Jawa Tengah. Semarang, Solo, Jogja, ada itu tuh. Betul. Itu tuh. Nah, Malang juga, iya hampir sering juga sih. kalau daerah Jabodetabek, Bekasi itu udah paling banyak. Sama Oh Tangerang. iya dong. My country, my My country. country. Bekasi juga sering itu. Yoi. Bekasi, Jakarta. Jakarta pun Jakarta Selatan ya lebih banyak justru ya. Iya, daerah Iya kan? selatan. Betul, betul. Aduh, Heeh. Bogor juga tuh yang kayak ceritanya si Mas Andreas tuh ya, yang apa? Villa Oh, ya, villa. villa. Nah, itu juga Betul. mantep sih itu anjir. Kita juga udah ada ini sih ya, daerah timur tuh udah ada 2 cerita kan. Betul. Daerah Indonesia Timur. Betul, dari Palembang juga udah Betul. ada, dari Sumatera, Sulawesi. Udah banyak deh ya. Pokoknya kita Pekanbaru, Riau. semua pulau udah ada Heeh. kok Bang Sul ya. Betul, bahkan di luar Indonesia juga udah ada ya. Wow, Betul. mantap lah. Benar-benar. Cihuy, cihuy pokoknya lah. Kalau dari Bali tuh ada pulau-pulau liburan gitu ya, Oh Bali, iya, Lombok keren tuh ya, tuh. si Mas Hamzah tuh ya juga ya. Itu Mas baru Hamzah ya. satu-satunya dari Lombok tuh ya, Mas Hamzah ya. Sama Yoi, Mas itu mantap, yang dari Bali mantap. siapa? Mas Gede ya. Itu baru satu-satunya Mas itu ya. Gede Jadi masih ada juga keren. masih ada beberapa daerah yang pengirimnya baru satu Bang Sule. Betul, nggak apa-apa. Itu mungkin buat pancingan Nggak biasa. Ya benar-benar. kan? Keluar lagi nih. Ya kan kayak kemarin tuh cerita Wow. urban legend pocong jilat sendal itu ntar pasti juga ada yang oh itu juga tahu tuh ceritanya katanya. Aduh, itu siapa ya? Si Emi ya Si kemarin ya? Emi, Mas Emi. Oh iya, Jilat sendal. Emi ya. Betul, betul. Aduh, Unik luar banget. biasa nih ya teman pendengar-pendengar kita cerita unik-unik banget dah. Aduh, Thank you banget ya. thank you. Oh Wow, ya, Bang keren, Sul, keren. Hmm, sempat lupa nih. Itu yang apa tuh? kemarin-kemarin kirim gambar tuh ya. Thank you juga ya itu ya. Wow, makasih Thank you banget. ya. Kita Gila. emang sang pengirim tidak mau disebutkan namanya katanya. Jadi Oke, kita tidak perlu sebutkan, tapi itu gambarnya asli keren banget ya. Thank you banget. appreciate banget deh. Keren, Appreciate keren. banget. Mantap, Thank you, mantap, thank you, thank you. mantap, mantap. Karyanya bagus sekali. Gila, luar biasa. Nah, itu Bang Sul ya untuk episode Nah, ke-86 teman-teman. Kita 86. sampai situ saja dan seperti biasa Oke, kalau teman-teman mau oke. kirim Boleh eh, ke cerita-cerita horor kemana Bang Sul? sersanhoror@gmail.com At dan mau gmail.com. follow kita di Sersan Horor FM. Betul. Instagram kita di Sersan Yoi. FM dan jangan lupa subscribe kita di YouTube karena kita akan Yoi, pasti. punya format podcast terbaru setelah corona kelar. Wow, Oke, oke. teman-teman dan kita akan coba Yoi, explore stay lagi lah Bang Sul tune. ya. Stay tune terus, Yoi, mantap. support kita terus ya. Thank you banget teman-teman. Ya, Kita akan ketemu di oke. episode ke-87 dengan 87 ya cerita yang dan lebih mantap. unik. Dan sampai situ aja Oke. kita ucapkan selamat Oke. malam. Wassalamualaikum.